Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Wulandari dari Prodi Gizi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya tempat pembuangan limbah di setiap rumah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yang pertama, salah satu ciri dari lingkungan sehat adalah ketersediaan tempat pembuangan sampah yang bisa dengan mudah kita temukan. Pengolahan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Banyak orang yang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi kelangsungan hidup ekosistem. Meningkatnya volume limbah memerlukan penanganan yang serius terhadap pengolahannya. Pengolahan limbah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengolahan limbah yang ramah lingkungan, selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan, baik di pemukiman, hutan, persawahan, maupun di sungai. Dampak pembuangan limbah rumah tangga ke alam bebas yang pertama, dampak dari aspek kesehatan. Air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan seperti tipes, diare, dan kolera. Bila limbah tersebut tidak dikelola secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke sumur, apalagi jarak sumur dan septic tank itu tidak sesuai dengan baku mutu seperti yang banyak ditemukan di pemukiman padat. Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri akan tetap dapat menyebar melalui proses lain seperti cuci piring, mandi, gosok gigi, dan lainnya. Yang kedua, dampak dari aspek lingkungan. Jenis limbah tertentu seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman atau pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Jika air tercemar, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tidak hanya hewan-hewan yang hidup, tetapi juga tumbuhan air pun akan terganggu karena tumbuhan air berguna untuk membentuk oksigen yang berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Yang ketiga, dampak dari estetika. Seperti halnya limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok untuk dipandang. Pengelolaan sampah yang baik menurut sudut pandang kesehatan lingkungan. Yang pertama, tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit. Yang kedua, tidak mencemari udara, air, dan tanah. Ketiga, tidak menimbulkan bau. Yang keempat, tidak mengganggu nilai estetik. Langkah pengelolaan limbah rumah tangga yang pertama, memilah sampah. Memilah sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik misalnya adalah daun, sisa bahan makanan, dan sampah yang dapat terurai lainnya. Sedangkan sampah anorganik contohnya adalah plastik, styrofoam, dan yang lainnya. Yang kedua, memanfaatkan sampah organik. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos atau juga sebagai campuran untuk pakan ternak. Yang selanjutnya adalah mengolah sampah anorganik. Karena sampah anorganik itu susah terurai, jadi dapat dimanfaatkan menjadi hal yang lebih berguna seperti kaleng susu anak bisa dijadikan pot bunga dan yang lain-lain. Selanjutnya, mengganti alas sampah. Alas sampah yang biasa kita gunakan adalah plastik yang tujuannya untuk
mempermudah saat kita membuang, tetapi tanpa sadar itu malah membuat sampah plastik itu lebih banyak. Jadi kita bisa menggantinya dengan kardus ataupun kertas. Selanjutnya adalah menyikapi sisa minyak jelantah. Jangan buang sisa minyak jelantah ke saluran pembuangan dapur atau wastafel karena dapat menyumbat pipa. Yang terakhir adalah mengolah sampah berbahaya. Sampah berbahaya contohnya adalah baterai, sisa deterjen, sisa tempat tinta, dan yang lain-lain. Sampah-sampah tersebut jangan dibuang ke tempat sampah biasa atau dibuang sembarangan karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam rumah tangga setidaknya harus ada 2 jenis sampah ini, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik untuk dedaunan, sampah sisa makanan, dan yang lain-lain. Dan sampah anorganik untuk botol plastik, styrofoam, dan yang lain-lain yang tidak mudah terurai. Akan lebih baik lagi jika menyediakan satu tempat sampah lagi untuk tempat sampah limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Itu tadi termasuk baterai, pecahan lampu, sisa deterjen, sisa tinta, dan yang lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.